Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kekasih Tuhan. Senang berjumpa kembali di pagi yang indah ini dalam renungan harian Toraya edisi Selasa 21 Februari 2023. Mari sejenak kita mempersiapkan diri untuk menyatu dalam kebenaran sabda Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita satu di dalam doa. Ketika di pagi yang indah ini kami boleh datang menikmati dan mensyukuri pemeliharaan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mengimani bahwa semua karena anugerah-Mu dan kasih yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada kembali di hari ini untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Dengan harapan dan doa kiranya lewat firman ini kami semakin diteguhkan untuk terus menyembah Engkau, dimampukan menjalani dalam kehidupan kami setiap hari. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, bersabdalah. Lewat perantaraan anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang terambil dari kitab Mazmur pasal 78 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Pelajaran dari sejarah. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukannya. Amin. Judul perikop kita, kisahkan kebenaran. Uleliani tu katonganan. Ada banyak orang yang selalu tertarik untuk memperbincangkan soal silsilah dalam keluarga, masa lalu nenek. Mereka suka membicarakan karena mau menunjukkan kebanggaan akan keluarga yang punya peran dan dudukan dalam struktur di tengah-tengah masyarakat. Dan mereka mau mempertahankan posisi itu secara turun-temurun. Mazmur 78 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat berisi pesan pemazmur untuk mendengar dengan sungguh-sungguh dan belajar baik-baik dari sejarah nenek moyang mereka. Mengapa? Karena pemazmur ingin menekankan tentang kehidupan nenek moyang mereka, di mana peran Allah dalam hidup mereka sungguh nyata. Pemazmur tidak ingin jika generasi yang akan datang tidak tahu atau melupakan tentang Allah yang berkarya secara ajaib dalam hidup nenek moyang mereka. Itu pula sebabnya orang-orang Israel diperintahkan untuk mengajarkan pekerjaan dan jalan-jalan Tuhan kepada anak-anak mereka, sehingga setiap generasi mengenal Tuhan dan percaya kepadanya. Kita mempunyai kewajiban sama seperti yang dilakukan Daud dan bahkan orang Israel pada umumnya, untuk senantiasa menceritakan kepada generasi kita tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang dialami dalam perjalanan hidup kita. Hal itu dimaksudkan agar generasi kita dapat mengenal sejarah kehidupan yang syarat dengan pengalaman dan pengajaran, bahkan berbagai peristiwa yang pernah terjadi yang di dalamnya menyimpan banyak kenangan, baik yang pahit maupun yang membahagiakan, yang dapat menjadi pelajaran. Dan yang paling utama adalah menceritakan karya Tuhan yang sudah dan sedang dijalani, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup ini. Amin.
kita masuk dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang baik di dalam kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dalam firman yang telah kami baca dan renungkan bersama. Kuatkan kami, mampukan kami di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Mampukan kami untuk selalu melihat segala sesuatu yang kami dapatkan, bahkan yang kami alami saat ini, bahwa segala sesuatunya boleh terjadi karena campur tangan Tuhan. Tuhan selalu ada bersama kami dalam kondisi apapun, sehingga kami selalu yakin bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Berdoa bersama jemaat Tuhan yang pada saat ini mengalami berbagai pergumulan hidup oleh karena sakit, penyakit, ataupun hal lainnya. Kiranya Tuhan tetap menopang, Tuhan kuatkan mereka, sehingga ya Tuhan mereka yang dalam kelemahan tubuh dapat pulih seperti sedia kala dan boleh mengucap syukur atas kepulihan mereka. Baik yang dalam pergumulan, berbagai pergumulan, Tuhan kuatkan. Mereka tidak sendiri, ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan mereka. Kami berdoa sehati dalam duka bersama jemaat-Mu di Gereja Toraja Bogor atas berpulangnya saudari kami almarhum Ibu Yanti Pongkape. Sebagai manusia biasa kami kaget, sedih dan merasa kehilangan. Tetapi semuanya itu karena kasih-Mu, sehingga Engkau memanggilnya tinggal bersama Engkau ya Tuhan. Kuatkan dan hiburkanlah keluarga almarhum. Segala rencana pemakaman pun Engkau campur tangan dengan harapan dan dapat terlaksana dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami. Di masa tua mereka, Tuhan tetap peliharakan mereka dalam kasih Tuhan, sehingga boleh senantiasa menyandarkan kehidupannya hanya kepada Tuhan. Bagi yang sedang menuntut ilmu dalam pendidikannya Tuhan, beri hikmat, semangat bahwa Tuhan senantiasa merancangkan masa depan yang terbaik. Bagi yang dalam mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Bagi yang berulang tahun, Tuhan tambahkan sukacita kebahagiaan. Berkati kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Beri hikmat kesehatan kepada kami. Biarlah semuanya kami kerjakan dengan penuh sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kami dan Roh Kudus yang akan membimbing menyertai kami. Inilah doa syafaat kami, permohonan kami, ungkapan syukur kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita di pagi hari ini. Terpujilah Kristus, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.